Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, bagaimana ibu-ibu, apakah sudah siap untuk mengosongkan segala segala guncangan dalam hati, karena hari ini kita akan membahas tentang darah tinggi. Nah, ini gimana dok, darah tinggi ini kan berhubungan dengan emosional juga ya dok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dulu ya dok. Saya Dr. Fendi, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Al Irsyad. Memang dari beberapa literatur memang ada beberapa hubungan antara hormon stres dengan peningkatan detak jantung dan peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah. Oke dokter, oleh sebab itu bagaimana ibu-ibu ini sudah nggak berdebar-debar lagi kan dari bawah naik tangga ke atas? Gimana ini? Masih berdebar-debar kah? Enggak kan ya? Kita sudah siap untuk berikhtiar ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan seluruh sanak saudara serta orang-orang yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur tadakur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita amanah yang kita tunaikan hari ini untuk bersama-sama ngangsu kauruh atau berikhtiar keilmuan untuk menambah keimanan kita dan menambah pengetahuan kita, untuk menyehatkan diri kita, untuk memperbanyak ibadah kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang dicintai dan mencintainya, dan kelak kita dan anak keturunan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kepadamu aku berikan kenikmatan, maka engkau bersyukur, maka nikmatku akan bertambah banyak. Dan jika engkau kufur, maka sesungguhnya siksaku teramat dahsyat. Dan hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena masih dipenjamkan ruh dalam raga kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama membuka majelis ikhtiar keilmuan kita pada hari ini. Saya belum menyapa nih. Selamat datang kepada ibu-ibu di majelis kajian Ummahat, baik yang datang offline maupun di ruang siar kita. Dan marilah kita bersama-sama membukanya dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, Bisirril Fatihah, Al-Fatihah. Alhamdulillah, hari ini adalah kali ketiga saya menyapa ibu-ibu dan juga para teman rekan-rekan di ruang siar kami. Untuk itu habis makan ikan kakap, sekarang waktunya makan donat. Mau info kesehatan lengkap, hadiri terus kajian Ummahat, Rumah Sakit Al Irsyad dan Masjid Al Irsyad. Untuk itu kita tahu bersama nih ibu-ibu bahwa hipertensi merupakan kondisi tekanan darah tinggi yang menjadi salah satu faktor utama untuk penyakit jantung dan stroke. Dari sebuah laman dari Organisasi Kesehatan Dunia diperkirakan sebanyak 1,28 miliar orang dewasa berusia antara 30 sampai 79 tahun menderita hipertensi. Dan hipertensi itu seringkali tidak kita sadari bersama. Justru 46% orang dewasa tidak menyadari kalau dirinya hipertensi, dan di antara yang menyadari hanya 42%-nya yang terdiagnosa dan terobati. Untuk itu hari ini
kita mencoba untuk membuka awareness kita, membuka wawasan kita, apa sih hipertensi itu? Dan bagaimana sih sebetulnya kenyataan yang ada bahwa hipertensi itu benarkah tidak bisa dideteksi, dan bagaimana sih bahaya dari hipertensi? Benarkah hipertensi itu hanya bisa diobati dengan minum obat setiap hari? Apakah benar hipertensi tidak bisa sembuh, dan hal-hal yang lainnya yang perlu kita ketahui bersama? Maka kajian Ummahat kita hari ini dengan topik mengenal lebih dalam tentang hipertensi, dan tentunya seperti yang sudah dijanjikan oleh kajian Ummahat, kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang memang expert di bidangnya, yang memang menguasai bidangnya. Hari ini kita telah bersama dengan pemateri kita, Dr. Fendi, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah salah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya. Dan dengan saya sendiri, Evi Syagran. Dan hari ini kajian Ummahat pada hari Jumat tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, 80 hari ya menjelang Ramadan. Dan acara ini adalah kerjasama dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya dan Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya, disponsori oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF. Acara hari ini berkolaborasi dengan Majelis Taklim Lajnah Wanita Al-Irsyad, Majelis Taklim Rodotul Ilmi, Majelis Taklim Samarah, Majelis Taklim Al-Lu'lu' wal Marjan, Majelis Taklim Riyadus Shalihat, Majelis Taklim As-Sayyidatil Jannah, Majelis Taklim Al-Mar'atus Sholihah, Majelis Taklim Kajian Tafsir Selasa, dan Majelis Taklim Dalilul Khairat. Hadirin dan para audiens di ruang siar dan di Masjid Al-Irsyad, hari ini sebelum kita mendengar penjelasan langsung dari Dr. Fendi, tak kenal maka tak sayang, kita mengenal lebih dalam lagi siapakah Dr. Fendi. Sudah ada di layar kita. Dr. Fendi dengan nama lengkap Dr. Anak Agung Fendi Triwe, spesialis penyakit dalam. Beliau lahir di Surabaya, dan riwayat pendidikan beliau sekolah di SD Madukan Kulon 4, SMP 6 Surabaya, SMA Negeri 6 Surabaya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, mulai dari sarjana kedokteran sampai pendidikan spesialis, dan pengalaman organisasi beliau sudah nampak di layar monitor, dan beliau juga telah mengikuti pelatihan serta workshop yang sudah tertera. Nah, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan penjelasan dan mengenal lebih dalam lagi tentang hipertensi. Kami persilakan kepada Dr. Fendi. Silakan dokter. Berdiri enggak apa-apa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para hadirin. Saya berdiri aja ya, enggak apa-apa, biar lebih semangat ya. Masih semangat semuanya ya? Ya, walaupun mendung sore, saya rasa ibu-ibu semua para hadirin tetap semangat untuk mendengarkan materi dari saya ya. Oke, kita mulai. Oke. Ini materi yang saya berikan materinya tentang hipertensi ya. Jadi mulai dari penyebabnya seperti apa, lalu bagaimana pengobatannya, dan yang paling penting adalah what next yang terjadi pada hipertensi, yaitu komplikasi yang terjadi. Next. Nah, jadi ini suatu tekanan darah itu dihasilkan dari denyut jantung selama semenit dari jantung kita, mulai dari detak jantung dan volume yang dipompakan setiap menitnya, dan tekanan di dalam pembuluh darah sirkulasi di tubuh kita. Jadi beberapa hal tadi seperti yang dinyatakan bahwa orang kalau emosi itu apakah bisa menyebabkan tekanan darah, itu memang dari sini. Jadi ketika orang mengalami emosi akan terjadi peningkatan saraf simpatis. Saraf simpatis itu akan meningkatkan denyut jantung kita, sehingga otomatis akan meningkatkan dari tekanan darah kita. Oke, next.
Jadi hipertensi sendiri itu diartikan yaitu terjadi peningkatan tekanan darah sistolik. Kalau orang awam bilangnya atasnya, tekanan atas. Tekanan atasnya yaitu lebih dari 140 dan tekanan bawah atau diastolik itu di atas 90 menit. Memang wajarnya itu diperiksa 2 kali dalam interval 5 menit. Interval itu jarak 5 menit. Dan biasanya kita melakukan screening tekanan darah itu pasiennya nggak boleh langsung diperiksa. Jadi paling tidak pasien harus istirahat 15 menit agar menghindari seperti tadi, habis jalan denyut jantungnya dia berdetak kencang, otomatis pasti tekanan darahnya juga akan tinggi. Jadi pada prakteknya juga saya sering pasien habis jalan jauh, tensinya kalau di rumah tensi saya bagus dok, tapi kalau di sini kok itu. Nah mungkin karena ada rasa takut ketika di rumah sakit atau mungkin kecapean habis jalan dari parkiran itu bisa mempengaruhi. Tapi mungkin karena prakteknya kita kan di rumah sakit Al-Irsyad kan pasien banyak, jadi nggak mungkin kan nunggu 15 menit. Jadi biasanya mesti pasien itu kalau memang dia sering cek di rumah, saya lebih mengandalkan tensi yang di rumah karena itu lebih real. Karena pasien dalam kondisi istirahat, nah, makanya lebih real. Oke, next. Nah ini untuk epidemiologi, jadi rata-rata sekarang yang paling mengherankan, ya mungkin sebagai fakta yang gak mencengangkan ya. Jadi hipertensi sekarang banyak menyerang pada usia yang lebih muda. Jadi tidak hanya usia-usia tua. Lalu bagaimana sih dok untuk mendeteksinya? Sebenarnya sih hipertensi itu tidak ada gejalanya. Gejalanya mungkin hanya pusing kayak berat di leher, itu pun enggak semuanya. Jadi memang disarankan pada apa ya istilahnya orang ibu-ibu sekalian mungkin yang punya keluarga sebaiknya memang di atas usia 30 tahun memang disarankan untuk pernah screening untuk tekanan darah. Jadi ada beberapa hal, kalau memang tekanan darahnya normal, mungkin bisa diulang lagi 2 tahun, kalau normal. Tapi kalau memang ternyata terbukti darah tinggi, ya mungkin harus melakukan pemeriksaan. Tapi memang di atas 30 tahun sebaiknya melakukan pemeriksaan, apalagi yang punya faktor resiko turunan, jadi genetik. Bapak atau ibu atau keduanya ada hipertensi, sebaiknya memang secara sadar diri dan sukarela melakukan pemeriksaan tekanan darah. Oke, seperti hipertensi memang penyebab kematian terbanyak ya. Dan meninggalnya bukan karena darah tinggi terus meninggal, itu mboten. Tapi komplikasinya stroke, koroner, gagal jantung, gagal ginjal ya, akhirnya berakhir dengan cuci darah. Itu komplikasi yang yang wajib diwaspadai pada hipertensi. Oke, next. Nah, ini dari beberapa jurnal yang saya ambil dari organisasi ESH, itu organisasi hipertensi di Eropa. Jadi ada beberapa patokan ya, itu dimulai dari tekanan sistolik atau tekanan atas di atas 140 itu sudah masuk grade 1. Dan atau, jadi ketika ibu misal bawahnya 130, tetapi bawahnya, atasnya 130, tapi bawahnya sudah mencapai angka 95, itu sudah dianggap hipertensi. Jadi itu kata-katanya dan atau ya Bu ya. Jadi salah satu aja, apalagi dua-duanya ya, itu sudah dianggap hipertensi. Itu ada grade 1, grade 2, grade 3, dan isolated systolic hipertensi itu artinya biasanya terjadi pada usia tua, usia lanjut, di mana pembuluh darah pada orang usia lanjut itu terjadi kekakuan, sehingga biasanya tekanan bawahnya itu tidak meningkat, sehingga saking kakunya sehingga dia tidak mengalami peningkatan, tapi tekanan yang atasnya dia meningkat banyak. Itu ditandai dengan dia tensi atasnya itu jaraknya jauh dari yang bawah. Biasanya terjadi pada orang-orang lansia, orang-orang usia yang di atas 60 itu sering isolated systolic. Jadi dianggap itu ketika lebih dari sama dengan 140. Oke, next. Oke, faktor risiko. Nah, ini yang perlu diberitahu ya. Hipertensi itu tidak ada penyebabnya, tidak jelas. Jadi dari beberapa teori itu memang ada beberapa multifaktor, yaitu
terutama genetik ya. Genetik, pola hidup yang tidak sehat, terus kemudian stres dan semacamnya, itu semua faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Tapi apakah benar-benar sebagai penyebab utama? Ya belum tentu juga. Jadi semua faktor itu benar-benar kayak memiliki peran masing-masing untuk menyebabkan hipertensi primer atau esensial. Itu yang hipertensi yang paling banyak. Jadi ya kalau ditanya penyebabnya apa? Ya itu nggak jelas, genetik, stres, pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup itu bisa pola makan, cuman tiduran aja banyak senderan, mungkin kita menikmati TV ya, apalagi sekarang eranya gadget, tiduran terus, itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Nah itu faktor keturunan ya, jadi pewarisan sebagian gen ini memang terbukti, jadi diantara salah satu aja ibu atau bapak itu bisa menurunkan kejadian hipertensi. Itu termasuk diabetes juga sama, ada faktor keturunan juga. Oke, jadi faktor-faktor yang berpengaruh ini tadi itu ada, kita bagi lagi. Tidak dapat dimodifikasi itu artinya itu sudah lumrah pada manusia. Jadi kita nggak bisa ngutik-ngutik. Kayak usia, kita nggak mungkin menunda usia. Jadi makin tinggi usia, pembuluh darah makin kaku, kemampuan jantung untuk memompa juga stres. Kita kan makin usia nggih, banyak pikiran, anaknya makin banyak, anak makin sekolah, banyak stresnya ya. Terus apalagi makin usia juga kita menyadari bahwa akhirnya jarang aktivitas fisik, banyak tidur, lagi nyantai, lebih banyak nyantainya, sehingga akhirnya meningkatkan kejadian hipertensi. Oke, ini jenis kelamin, memang banyak dari penelitian laki-laki lebih banyak penderita hipertensi. Menopause itu ada yang tahu menopause? Mungkin ada beberapa dari hadirin ya yang sudah menopause. Menopause artinya gampangannya sudah tidak haid ya. Ada beberapa aturan, mungkin biasanya sih pakai tidak haid selama ada pakai 2 tahun mungkin ya, 2 tahun. Itu juga ada beberapa penelitian ketika terjadi menopause itu ternyata hormon wanita itu mencegah terjadinya hipertensi, Bu-ibu. Estrogen, progesteron itu mencegah. Ketika terjadi menopause itu hormon-hormon itu semua benar-benar turun drastis, sehingga terjadi peningkatan hormon-hormon seperti kortisol, simpatis, adrenalin, itu hormon yang menyebabkan hipertensi. Itu semua banyak terjadi pada wanita-wanita yang sudah mengalami menopause. Riwayat keluarga sudah, jenengan kan tidak bisa mengelak kan, mosok saya mau milih ibu yang tidak hipertensi, kan nggak mungkin ya. Jadi ini faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Kalau yang dapat dimodifikasi, ibu-ibu semua bisa merubahnya. Nah itu salah satunya obesitas. Ibu-ibu bisa melakukan aktivitas fisik, mengurangi makannya, mengurangi kalori, karbohidrat agar obesitasnya bisa turun. Jadi beberapa penelitian memang ketika kita bisa menurunkan berat badan 10% itu bisa menurunkan tekanan darah walaupun tanpa obat. Ini yang sangat benar-benar perlu diperhatikan ya. Jadi berat badan lebih, sindrom metabolik. Sindrom metabolik ada yang mungkin sudah pernah tahu? Jadi sindrom metabolik itu ibaratnya kalau saya bilang ke pasien itu paket lengkap. Jadi pasien itu punya hipertensi, kolesterolnya tinggi, diabetes juga, lemu maneh. Nah itu, ini paket lengkap, sehingga sindrom metabolik ini juga sangat berperan terhadap kejadian hipertensi. Sehingga itu semua sebenarnya bisa diubah oleh ibu-ibu semua. Ya dengan cara merubah pola hidup itu tadi. Garam itu memang ya nggak usah ditanya ya, garam itu fungsinya, kenapa sih kok garam itu, kenapa dok kok garam itu sangat dihindari? Garam itu menarik air, sehingga ketika garam ibu konsumsi itu akan menarik air di sel-selnya tubuhnya ibu, sehingga akhirnya terjadinya peningkatan tekanan hidrostatis atau tekanan di dalam pembuluh darah. Nah itu otomatis akan menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Alkohol, rokok, nah ini itu juga meningkatkan hormon kortisol, hormon adrenalin, itu semua mengalami peningkatan. Apalagi pasien udah dikasih obat darah tinggi, masih tinggi terus, saya mesti tanyanya, ibu bisa tidur enggak? Nah, itu harus ditanya kalau saya, karena apalagi yang ibu-ibu ya, mesti
bingung anaknya makan apa, anaknya punya putu mikir ya mau nggak bisa tidur, itu harus ditanya. Saya wajib nanya karena kalau dia tidak bisa tidur otomatis hormon stresnya dia meningkat. Walaupun kita ngasih obat darah tinggi apapun tetap aja gitu. Makanya kita ngasih penjelasan dan nggak jarang juga kita kasih obat untuk relaksasi. Kita nggak jarang juga untuk biar bisa tidur. Oke, next. Oke, ini ibarat ini analogi ya. Jadi saya analogikan ketika kita tekanan darahnya normal, alirnya tenang ya. Indah gitu ya, kayak seperti pemandangan seperti yang sebelah kiri, tenang ya. Airnya enggak begitu berombak. Coba dibandingkan dengan tekanan darah yang tinggi. Coba bayangkan dengan aliran seperti itu di dalam pembuluh darahnya ibu. Dengan aliran yang sangat deras, pembuluh darahnya kita itu elastis ya memang ya. Allah itu membuat pembuluh darah kita itu sangat elastis. Tapi dengan bertambahnya usia, elastisitas ini makin berkurang. Nah itu kenapa kejadian stroke itu bisa terjadi akibat aliran yang deras itu akibat hipertensi disertai terjadi elastisitas yang berkurang. Coba dibayangkan dengan aliran sederas itu pipanya kaku, otomatis jelas pecah. Kalau pecahnya di pembuluh darah kaki mungkin enggak masalah, mungkin cuma bengkak ya. Kalau di pembuluh darah otak, jantung akan terjadi suatu kondisi serangan jantung dan stroke. Jadi seperti itu. Oke, next. Next lagi. Ini komplikasi hipertensi dalam ginjal. Jadi tidak hanya di jantung, otak. Ginjal juga bisa, bahkan ginjal itu organ yang sangat esensial atau penting pada pengaturan tekanan darah. Oleh karena itu ketika mengalami hipertensi, ginjal yang paling sangat sensitif terhadap hipertensi. Sehingga paling pertama kali yang terjadi kerusakan itu justru ginjal. Tapi kita mungkin pertama mungkin nggak terasa ya. Mungkin hanya tahunya ginjal itu. Mungkin ibu pernah tahu ya pemeriksaan kreatinin ya. Kreatinin mungkin pernah periksa, kreatinin itu sebagai penanda. Tapi kreatinin meningkat itu justru malah tanda akhir dari gangguan ginjal. Justru dalam pertama kali yang tahu, yang paling mudah dilihat itu dari kencing, yaitu terjadinya protein uri atau adanya protein di dalam kencingnya ibu. Biasanya diketahui hanya dengan pemeriksaan urin aja, simpel gitu, pemeriksaan urin. Di puskesmas juga ada. Kalau sudah terjadi protein uri, ada hipertensi, hati-hati. Berarti harus benar-benar disiplin untuk pengobatan dan kontrol darah tingginya. Itu gejalanya ya, hematuri, oliguri itu artinya kencingnya sedikit sekali. Bahkan sampai anuri itu sangat sedikit kencingnya. Itu juga sudah tanda gagal ginjal ya. Oke, next. Nah, ini juga komplikasi pada jantung, yaitu terjadi suatu kondisi di mana gagal jantung. Gagal jantung itu apa sih dok? Gagal jantung itu ada di mana jantung itu tidak mampu memompa atau memenuhi kebutuhan tubuhnya panjenengan semua. Jadi gejalanya itu yaitu ketika tubuh nggak bisa memompa otomatis badan cepat lelah. Oksigen nggak bisa berjalan dengan lancar, otomatis kayak gampang capek. Karena otot kita juga butuh oksigen, pasti nyeri, mudah capek dan semacam. Sesak saat aktivitas ya akibat karena kebutuhan oksigennya nggak terpenuhi saat aktivitas. Saat istirahat saja oksigennya nggak terpenuhi, apalagi saat aktivitas. Ini sudah gagal jantung yang sudah tahap akhir. Kaki bengkak. Ya seperti yang mungkin sering ya pernah gagal jantung bengkak kanan kiri. Biasanya ditandai dengan bengkaknya kanan kiri. Kanan kiri terus kalau dipencet itu lama baliknya. Nah, itu juga suatu bengkaknya pada gagal jantung ya. Oke, next. Dada berdebar, oke, itu salah satu juga ke jantung juga, bahkan sampai penurunan kesadaran. Kalau sudah penurunan kesadaran itu berarti sirkulasi oksigennya otomatis jantungnya sendiri nggak mau memompa dan menyediakan suplai ke otak, sehingga otomatis otak kehilangan energinya dan terjadi penurunan kesadaran. Oke, next. Komplikasi hipertensi juga ada di otak, mata. Mata itu memang bisa diserang oleh hipertensi. Salah satunya adalah diagnosisnya biasanya mengarah ke retinopati. Jadi langsung kena saraf mata. Jadi saraf matanya itu
ketika terjadi hipertensi terjadi suatu penggelembungan pembuluh darah retina dan bisa pecah. Kalau sudah pecah gitu udah prognosisnya nggak bagus. Biasanya akan mengalami permanen, nggak kelihatan gitu. Hanya itu. Oke, next. Oke, next. Terus oke, ini yang bisa ibu lakukan. Ketika ibu di rumah mungkin share ke saudaranya, ini yang bisa pasien atau ibu-ibu panjenengan semua lakukan. Penurunan berat badan, makan sehat, teratur. Kalau bisa kurangi yang karbohidrat, ya. Kemudian dan ini penurunan berat badan juga baik pada penanganan diabetes dan dislipidemi. Dislipidemi itu kolesterol, ya. Lalu kurangi intake garam, kalau bisa tidak lebih dari 2 gram. Ini garam dapur ya. 2 gram itu mungkin seberapa mungkin Bu? Saya mungkin belum pernah ke dapur ya. Setengah sendok. Nah itu mungkin kalau saya gambarannya seperti ini. Kalau ibu masih merasa gurih, artinya garamnya masih banyak. Apalagi ibu yang beli di pinggir-pinggir itu saya yakin garamnya sekepok ini. Ya, sudah pasti ya. Jadi makanya hindari makanan-makanan di luar ya. Kalau bisa masak sendiri. Porsinya Pak Ibu disendirikan. Jadi ibu yang paling 2 gram udah, baru yang makanan untuk keluarga yang lain normal ya. Olahraga ini sangat penting sebenarnya ya. Tapi kalau mungkin pada pasien-pasien yang sudah ibu-ibu usia 50 gitu, saya nggak mungkin memaksa. Paling kendak jalano Bu. Kalau sholat subuh jalano, nyari masjid yang agak jauh, jangan masjid sebelah rumah ya. Jadi makanya saya buat 3 kali per minggu. Artinya 30 menit aja ibu jalan kaki, terus kemudian ke pasar. Nggak perlu yang harus jogging. Saya sudah tahu kondisinya, mungkin pasien-pasien saya penyakit dalam rata-rata juga usia 50-an. Jadi nggak mungkin saya ngaksa jogging gitu ya. Yang penting jalan kaki aja, karena yang penting itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu apa? Semua gerak, persendian gerak semua. Bukan aktivitas fisik, saya kerja Dok di komputer tapi. Nah itu bukan ya. Yang dimaksud itu adalah ketika semua ototnya jenengan bergerak semua. Jalan kaki kan gerak, apalagi jalan cepat, ya gerak semua, sendi semua gerak, otot semua bergerak. Itu yang diminta di aktivitas fisik. 30 menit aja cukup. Bahkan 3 hari per minggu itu menurut saya nggak terlalu berat ya menurut saya ya. Lifestyle, alkohol dan rokok. Oke, mungkin ada yang punya saudara atau suami, rokok itu benar-benar meningkatkan nikotin ya teman-teman. Nikotin dalam rokok itu meningkatkan tekanan darah, terutama nikotinnya. Walaupun yang rokok yang baru itu ya, vape, sama sebenarnya ya. Alkohol juga sama. Oke, next lagi. Oh, kembali. Oh, ada yang hilang gitu. Sebenarnya ada yang hilang Mas tabelnya. Sebenarnya saya mau menjelaskan tentang obat. Jadi pada intinya setiap obat yang kita berikan, ini obat ini berarti saya ya mungkin sebagai klinisi ya. Jadi obat itu tiap pasien itu tidak sama ibu-ibu. Jadi ibu gak usah khawatir, kadang-kadang kita takut ya Dok, apakah saya minum obat terus itu apa saya nggak kena ginjal, apa saya nggak malah kena liver dan semacamnya. Semua obat hipertensi itu aman untuk liver. Bahkan kalau untuk ginjal, makanya kalau untuk ginjal itu semuanya hampir aman. Cuman memang ada beberapa obat hipertensi yang rata-rata dibuang lewat ginjal. Otomatis itu mempengaruhi dosisnya nanti. Jadi tiap pasien tidak sama. Misal ada pasien hipertensi, dia nggak ada komplikasi apapun. Ya beda dengan orang yang hipertensi, dia sudah pernah stroke, pernah jantung, itu beda. Jadi makanya ibu-ibu nggak usah khawatir ketika apalagi yang ada diabetes, ada darah tinggi, ada jantung ya, otomatis obatnya banyak sak gebok gitu ya. Nggak usah khawatir, kita semua kita memilih obat yang aman dan hampir semuanya aman untuk ginjal dan liver. Ya. Paling ya kita kalau misal dia ada gejala liver atau ginjal, kita menyesuaikan dosisnya aja. Jadi nggak perlu mengganti obatnya, kita menyesuaikan dosis. Jadi aman ya.
Oke, sudah selesai. Sudah terakhir tadi ya slide-nya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ini materi singkat dari saya mengenai hipertensi. Saya kembalikan ke Dokter G. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ini sebelum kita membuka sesi tanya jawab, ini dari yang disampaikan oleh Dokter Fendi tadi, saya ada beberapa pertanyaan, boleh ya Dok? Dokter, kalau memang keturunan ya Dok, nah selain tadi yang dijelaskan oleh Dokter Fendi untuk mencegah itu ada beberapa cara ya Dok ya. Yang pertama dengan penurunan berat badan, kemudian mengurangi intake garam, olahraga dan lifestyle. Selain itu Dok, apalagi sih Dok? Kalau memang sudah keturunan ya wes ya opo maneh. Nah kayak gitu kan Dok ya. Kayak mana Dok? Jadi maksudnya mungkin apa yang bisa dilakukan lagi untuk mencegah atau mengobati Betul, ya? betul Dok. Mengobati Dan juga ya? untuk yang para ibu-ibu yang sudah menopause nih Dok, ini jadi parno nih Dok, jadi ketakutan sendiri nih Dok. Beberapa hormon sudah tidak berfungsi lagi. Nah ini gimana Dok? Apakah ada tips khusus dari Dokter Fendi untuk ibu-ibu juga yang kebetulan mungkin juga berketurunan Oke. hipertensi atau darah tinggi? Oke. Karena kan untuk yang pertama untuk menopause sendiri ya, karena menopause sendiri kita untuk pasien yang wanita kita nggak bisa menghindari ya Dok ya. Ya, betul Dok. Jadi memang tips-tipsnya untuk mencegah hipertensi, terutama pada pasien-pasien yang sudah istilahnya ada turunan atau genetik hipertensi, memang yang paling penting itu menurut saya adalah kontrol stresnya. Oke. Mungkin tidak ada ya tadi ya? Ada ya? Ada tadi ya? Dokter? Ada ya? Ada. Kontrol stresnya. Jadi memang kontrol stres itu sendiri kalau menurut dari beberapa jurnal itu memang sangat berperan ya terhadap hipertensi ya. Karena itu tadi Dokter, jadi ketika kita stres terjadi peningkatan hormon kortisol dan hormon stres itu adrenalin dan semuanya. Itu ketika kita berhasil mengontrol stres itu, tekanan darah itu bisa stabil. Ya tetap harus lifestyle juga harus kita jaga ya, tetap. Cuman terutama makanan juga ya. Makanan kalau menurut saya kalau dari hierarki dari pencegahan yang paling penting itu adalah kontrol stres. Iya Dok. Kontrol stres Kontrol stres ya. Ya Secara itu yang menurut saya nomor satu. Lalu untuk pasien-pasien yang sudah mengalami hipertensi itu ya itu tadi harus pengobatan teratur dan cek berkala. Oke. Lalu yang ketiga olahraga. Olahraga itu memang benar-benar bisa menurunkan tekanan darah. Ya. Lalu yang berikutnya makanan itu saya taruh agak bawah malan ya. Karena makanan itu dari beberapa jurnal itu perannya itu hanya sekitar 20% untuk peningkatan hipertensi sebenarnya. Oke, jadi yang paling banyak itu ya, stres. Dok, ya? Ya. Karena banyak juga pasien saya malah dia itu tensinya bagus. Banyak beberapa pasien saya tensinya bagus terus. Tapi dia bilang saya sendiri makan itu wah kalau orang Surabaya bilangnya los Dok. Tapi saya itu enjoy. Saya nggak mikir itu Dok. Saya menikmati itu. Jadi makanya kadang-kadang kan kita ibu-ibu udah mikir, apalagi yang ibu-ibu ya, aduh ya opo rek mikir kok gak waras-waras dan semacamnya ya, aku pikiran terus akhirnya repetisi terus, akhirnya terjadi suatu anxiety ya. Dari anxiety akan terjadi suatu tadi peningkatan hormon stres. Jadi bahkan ngelumpuk, stresnya itu ngelumpuk. Iya. Ya? Sering terjadi pada ibu-ibu. Jadi gitu ya. Oke. Jadi kayaknya nanti ke depannya kita akan ada materi tentang manajemen stres ini Dok ya. Boleh ya. Gimana Bu? Berminat kan kalau ada acara yang bertema manajemen stres nih ya untuk kita, terutama untuk ibu-ibu yang menjelang menopause ini nanti ya. Iya. Sangat setuju. Sangat setuju, luar biasa. Ini yang dari suaranya siapa tadi ya?
Karena memang seorang wanita yang sudah menjelang menopause atau PMS ya dok ya, Iya. premenopause syndrome itu memang cenderung untuk rawan dengan stres. Karena anak-anak sudah besar, sudah nggak ada lagi yang disuapin. Belum lagi nanti kalau anak-anaknya sudah menikah, punya anak-anaknya kerja, cucunya dititipkan. Nah cucunya nakal, aduh kayak gitu ya. Aduh yang ketawa ini kayaknya pengalaman ini. Oke dokter. Nah tentang olahraga nih dok. Iya. Kita naik tangga aja udah kayak gitu ya. Nah ini olahraga sejenis apa yang aman atau mungkin olahraga apapun misal jalan kaki nih dok. Ada tuh dok yang jalan kaki sudah aduh boyokku, aduh kok nerodok yo Esun. Iya. Nah kayak apa dok yang boleh nih dok? Oke, terima kasih pertanyaan dok. Jadi balik lagi tadi yang seperti saya ungkapkan tadi waktu presentasi, memang kita nggak bisa memaksa pasien ya. Kita harus melihat kondisi pasien juga. Ketika pasien tersebut atau ibu panjenengan, saya nggak mungkin memaksa pasien tersebut untuk berjalan kaki. Ya otomatis kegiatan aktivitas fisik kemungkinan tidak bisa dilakukan pada pasien-pasien seperti itu. Atau mungkin kalau misal ibu-ibu mungkin fungsi jantung masih bagus ya, tapi hanya problem di lututnya saja dok. Itu mungkin saya bisa menyarankan pasien tersebut, Bu, kalau bisa renang. Karena renang aman untuk pasien-pasien yang mengalami osteoartritis atau pengapuran. Tapi kalau sudah dia mengalami pengapuran sendi, terjadi gagal jantung, pasien jantung juga ya dok, ya otomatis nggak perlu aktivitas fisik. Paling nggak cuman regangkan aja, itu sudah cukup ya. Toh untuk tadi penanganan yang bisa ibu lakukan kan tidak hanya olahraga, makanan. Mungkin yang bisa dilakukan ya makanan, cegah makanan aja. Sama mungkin batasi garam. Kalau memang tidak mungkin dilakukan aktivitas fisik, ya jangan dipaksa. Karena kita nggak mungkin, apalagi pasien sudah ada gangguan ginjal, itu nggak mungkin pasien saya paksa, ibu harus jalan, wah ya pingsan dia nanti ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Tapi kalau ibu-ibu masih kuat, masih itu jalan kaki. Itu sebisa mungkin minimal jalan kaki itu sudah minimal. Itu ya, gitu dok. Iya baik dokter. Tadi dokter Fendi juga mengatakan sebaiknya hindari makan di luar. Tapi boleh kan dok kalau misalnya masak makanan, masak nasi, makannya di teras boleh kan dok? Oh boleh, itu ya, itu termasuk. Nah makanan di luar itu kenapa sih dok? Kok nggak boleh atau harus kita kurangi itu kenapa sih dok? Oke. Jadi gini, kalau kita masak di rumah dok, logikanya kita yang tahu ingredients atau bahan-bahan yang kita berikan ya. Kalau di luar kan kita nggak tahu ya, berapa garam yang diberikan, apalagi dikasih micin. Ibu tahu micin kandungannya apa? Ada lagi yang tahu? Micin gimana ibu? Benar, sodium. Sodium itu artinya natrium. Jadi natrium glutamat itu kandungan garamnya 2 kali lipat lebih tinggi dari garam dapur. Itulah kenapa kita nggak boleh micin banyak-banyak. Jadi ibu ibaratnya kayak makannya sangat asin. Makanya enak ya kalau micin itu ya, gurih ya. Karena sangat asin banget itu. Dia hanya perlu setengah sendok itu setara dengan 3 sendok garam dapur biasa. Berarti Jadi cukup 2 sendok untuk menjadi hipertensi ya dok? Iya gitu dok. Jadi makanya kenapa nggak boleh kita micin itu karena kandungan natriumnya luar biasa tinggi. Dan itu banyak dipakai ke kedai-kedai atau warung makan. Karena kan biar sedap. Kalau nggak sedap sepoyo nggak ada yang mau bu. Ya gitu ya. Gorengan apalagi ya. Wah, belum lagi minyaknya kan nggak mungkin ibu. Minyaknya kan dia kan pasti nggak mungkin tiap goreng ganti. Ya tutup besok ya di warungnya ya. Pasti tutup besok. Otomatis kan dipakai 5 kali masak sampai hitam. Nah itu juga kandungan lemaknya udah nggak kira-kira lagi itu sudah ya. Jadi itulah kenapa sebaiknya meminimalisir makanan di luar ya. Oke dok, ini tenang bu, saya mewakili ibu-ibu kok. Dok, kalau micin nggak boleh dok. Yang bikin enak makanan supaya tambah disayang suami apa dong dok penggantinya?
Kayaknya sepertinya ibu-ibu sudah tahu ya, lebih tahu ya. Kalau saya tahu dikasih apa ya Bu, gula apa ya? Nah itu mungkin ya ibu-ibu ya, itu mungkin bisa di-share Bu, mungkin ya kepada teman-teman ibu-ibu yang lain untuk alternatif pengganti micin untuk ibu-ibu di rumah. Ya. Kalau mungkin ya. Ya Jadi gitu. mungkin sedikit saya sebagai ibu rumah tangga juga nih ya. Bawang putih dibakar supaya agak kering. Setelah itu ditambahkan gula, kita ulek. Masukkan dalam botol kaca, simpan di dalam kulkas. Kita buat masakan apapun itu Dok, bisa. Nah, kali ini saya Dokter Fendi kalah Iya. sama saya. Oke, bisa dicoba itu ya, gitu Iya. ya. Mungkin bagi ibu-ibu yang masak ya. Ya, berarti tadi sudah ada kesimpulan ya, makan di luar itu berarti bukan di teras ya Dok ya? Bukan di teras ya. Oke Dok, sekarang sepertinya saya harus memberi soal nih kepada Dokter Fendi. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, ada soal untuk Dokter Fendi. Ini pertanyaan cepat, jawabnya juga harus cepat loh Dok. Siap. Siap Oke. nih, Dok? Ya, siap. Oke, siap. Oke. 1. Penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi kambing. Yes. Iya. Saya ulangi pertanyaannya. Penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi kambing. Yes. Minum kopi bisa hipertensi. No. Pakai garam diet aman untuk hipertensi. No. Hipertensi bisa diatasi dengan suplemen vitamin. No. Makanan bersantan dan susu bisa menyebabkan hipertensi. Yes. Obat hipertensi semua sama. No. Orang yang mudah marah pasti hipertensi. No. Kalau tensi sudah normal, orang hipertensi tidak perlu minum obat lagi. No. Oke. Sudah berapa pertanyaan nih Dok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pertanyaan, apa? Meragukan Bu. Kalau itu Bisa iya, yes bisa or tidak no. ya. Ya. Oke, kita bahas satu persatu nih Dok. Ya. Penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi kambing. Jawabannya yes tadi Dok. Iya. Jadi itu kebetulan penelitian saya waktu S1 dulu. Jadi memang kambing itu kadar kolesterol dan lemaknya tinggi. Memang terbukti. Jadi lebih tinggi daripada daging sapi. Oleh karena itu memang kenapa sih kok nggak boleh? Karena sebenarnya kalau untuk pasien hipertensi itu biasanya itu terjadi suatu ketika kan tadi seperti gambar aliran deras tadi ya Bu. Ketika lama-lama terjadi hipertensi itu terjadi kerusakan pembuluh darah. Pembuluh darahnya kayak bopeng-bopeng. Ketika pembuluh darah bopeng itu mudah sekali lemak darah itu menempel di dalam pembuluh darah. Nah, itu akan terjadi suatu kondisi di mana penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Nah, itulah kenapa sebaiknya pasien-pasien hipertensi itu tidak boleh mengkonsumsi, bukan tidak boleh ya Bu ya, kalau nggak boleh kok kesana kok koyok jahat ya, ditakar ya, arang-arang kalau jarang-jarang. Jadi kalau misal pengen, tapi pengennya jangan tiap hari ya Bu ya, kalau pengennya tiap hari repot nanti ya jadinya. Jadi kalau pengen banget ya satu tusuk sate kambing ya. Jangan satu porsi ya, jadi gitu ya. Kalau yang punya hipertensi darah tinggi loh ya. Tapi kalau yang enggak ya wis terserah ya gitu ya. Oke, yang berikutnya Dok. Oke, jadi sudah terjawab ya. Nggak boleh sama sekali, tapi yang sedang-sedang saja. Ya. Kan begitu ya Dok ya, karena kan dalam agama kita juga tidak boleh terlalu banyak dan menyesuaikan dengan, kalau ditanya Dok, berapa Dok yang boleh Dok? Apakah sekali makan boleh setengah on? Kalau setengah out itu dikit sekali ya. Sebenarnya sih kalau untuk takaran gramnya sih nggak ada ketentuan ya Dok. Baik. Paling tidak sih ya kalau misal ibu bikin sate kambing kan satu porsi kan 10 ya, 10 tusuk ya. Ya paling tidak 3 tusuk
Itu ya 3 tusuk aja cukup ya. Itu. Balik lagi. Makanan itu sebenarnya memang perannya itu sebenarnya hanya 20% terhadap hipertensi. Tadi balik lagi stres. Ya gitu ya. Oke. Jadi jangan sampai makan sate, makan nih tak kandani cek mokonge. Iya. Wis mangan wedhus, Iya, stres. bener. Wah, wis juangkep, Dok. Iya. Besok Apalagi- berobat ke Dokter Fendi. Iya. Selanjutnya nih, Dok ya. Minum kopi bisa hipertensi. Dok, mohon maaf, Dok. Hari ini saya sudah 2 gelas, Dok. Saya ndredeg ini jawabannya dokter ini. Oke. Kalau dari beberapa penelitian ya, kopi sendiri itu memang kan kandungan kafein ya. Tapi kafein itu kadarnya, ini mungkin berbicara tentang kopi yang dengan dosis yang tepat ya. Artinya kita minum kopinya nggak berlebihan. Kalau kita minum kopinya maksimal 2 gelas, itu tidak menyebabkan kafein itu tidak sampai terjadi penumpukan di dalam darah. Karena memang kan kafein sendiri meningkatkan denyut jantung. Tetapi dia lebih cepat diekskresi atau dikeluarkan lewat ginjal, Dok. Oke. Jadi kalau dengan kadar yang nggak terlalu berlebih, biasanya kalau dari jurnal penelitian itu maksimal 2 gelas itu aman. Itu ya, aman 2 gelas. 1 gelas aman, Ibu kalau kopi. Nggih. Tapi ya itu tadi kalau 5 gelas, nah kafeinnya bisa menumpuk di dalam darah. Nah, itu yang menyebabkan terjadi darah tinggi. Jadi seperti Sebentar, itu. Dok. Sebentar. Saya ini kok jadi tanda tanya tadi yang mengucapkan alhamdulillah. Pertanyaan saya lagi, Dok, apakah keamanan ini juga berlaku pada kopi-kopi yang mengandung susu? Nah, ayo Bu Ja. Ya apa Bu Ja? Mungkin ada yang bisa membantu jawab. Oke. Iya. Dan susunya? Sebenarnya susunya. Creamer, susu, apalagi susu kental manis. Itu full lemak. Sama aja. Susu itu kan juga kandungan lemaknya tinggi. Jadi sebaiknya yang sehat benar-benar sehat itu espresso, Ibu-ibu. Jadi kopi hitam. Ya, apalagi yang mungkin yang benar-benar favorit kopi ya, Dok ya. Benar-benar nggak pakai gula, kopi hitam. Atau kalau pasien yang punya diabetes mungkin pakai gula khusus, Tropicana. Itu bisa membantu. Tit, Dok, tit. Oh ya, nggak boleh menyebut merek ya. Ya oke. Gula Gula diet. khusus, gula jagung kalau bilangnya ya. Oke, jadi kalau dicampur creamer, susu itu akhirnya kopinya jadi nggak menyehatkan lagi, jadi sepertinya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, saya pernah mengcompare sendiri, Dok ya, antara kopi hitam dengan kopi yang tadi itu, Dok ya. Ternyata memang yang lebih mempengaruhi mood kita itu sebetulnya kopi murni kok. Dicoba aja, betul. Memang ya. betul. Kalau yang kopi hitam saya sendiri juga kopi juga karena Ya. itu Oke. lebih suka kopi hitam daripada kopi yang dicampur-campur manis yang susu gitu. Lebih enak, lebih seger daripada yang kopi susu. Jadi seperti Oke. itu. Dokter, pertanyaan ketiga, pakai garam diet aman untuk hipertensi? Garam diet ini saya sebenarnya pernah saya lihat ya di dalam beberapa saya di Google saya sempat lihat garam diet itu. Mungkin hampir sama dengan gula-gula jagung itu ya. Jadi kayak sintetis jadi seperti itu. Tapi memang ternyata gula dari beberapa senior dokter jantung dan dokter penyakit dalam memang tidak menyarankan garam itu, garam sintetis atau garam diet. Karena memang yang pertama walaupun kadar natriumnya lebih tinggi, tetapi ternyata kadar yang pertama pengawetnya lebih banyak. Itu justru malah menyebabkan sama dengan ini ya, Dok. Kalau mungkin dokter sempat fruktosa. Itu juga sama, akan membebani liver. Ya. Fruktosa itu di minuman kopi kekinian itu semuanya fruktosa semua, bukan gula asli, fruktosa. Itu akan membebani liver. Nah itu sama dengan garam. Memang natriumnya dikit, tetapi akan membebani liver. Jadi sebaiknya memang ya tidak dianjurkan juga. Ya paling dianjurkan ya kurangi garamnya. Jadi seperti itu. Itu kuncinya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Dr. Fendi bahwa
tidak perlu menggantikan garam dengan garam diet, cukup mengurangi konsumsinya. Seperti itu ya dok ya. Oke dokter, hipertensi bisa diatasi dengan suplemen vitamin. Karena begini dok, kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena kita tahu bahwa hipertensi juga bisa disebabkan oleh kekurangan kalium. Nah, apakah cukup dengan mengkonsumsi suplemen vitamin yang mengandung kalium sudah bisa dipastikan kita aman dari hipertensi? Oke. Jadi memang kalau suplemen kalium sendiri itu saya jelaskan tentang ini dulu ya. Jadi ketika kalium kita rendah itu memang terjadi tubuh itu bereaksi, natrium itu akan disedot kembali oleh ginjal. Jadi gitu. Tetapi apakah penambahan kalium itu akan menyebabkan natriumnya jadi turun atau tensinya jadi turun, itu tidak dok. Jadi itu beda jalur. Jadi suplemen kalium itu hanya menambah kaliumnya saja. Tetapi apakah menurunkan tekanan darah? Tidak. Tadi obat yang bisa menurunkan tekanan darah? Ya obat-obat yang bisa memanipulasi tadi yang gambar saya yang pertama, ada denyut jantung, pembuluh darah, sama frekuensi jantungnya. Jadi suplemen kalium tidak mempengaruhi ketiga itu, sehingga tidak bisa dianggap suplemen kalium itu bisa menurunkan tekanan darah, karena dia tidak mempengaruhi tiga, denyut jantung juga enggak, frekuensi jantung juga enggak, pembuluh darah juga enggak, jadi tidak bisa dianggap seperti itu. Oke dokter, makanan apa sih dok yang mengandung kalium yang bagus untuk kita konsumsi dok? Ya itu juga pertanyaan bagus ya. Jadi nggak perlu suplemen kalium ya. Kalium itu banyak dalam buah, pisang, ya itu banyak kaliumnya. Sayur hijau itu banyak kaliumnya. Duren dok? Duren, kalau duren itu enak dok. Ya dok. Enak ya, tapi nggak suka dok. Gimana? Nggak suka. Oh, enggak suka ya. Bu Ija tahu alamat saya nggak? Bapak dikirim ke alamat saya. Ya, gitu mungkin. Alamatnya burung sekarang. Kalau duren sendiri itu kaliumnya nggak setinggi pisang, mangga itu tinggi. Biasanya saya menyarankan pasien dengan yang kalium rendah itu pisang terutama, itu paling tinggi. Jadi seperti itu. Oke, baik dokter. Kita lanjutkan ya. Makanan bersantan dan susu bisa menyebabkan hipertensi. Itu tadi menjawab tadi yang kopi susu ya. Jadi ternyata susu termasuk produk susu dok. Produk susu itu apa sih turunannya? Keju. Keju, coklat, itu produk susu. Turunannya susu. Jadi ternyata susu itu mengandung lemak jenuh. Jadi tadi sama dengan hampir mirip dengan pertanyaan nomor 1. Kenapa kok kita nggak boleh kambing? Jadi sama. Jadi susu itu kandungan lemaknya juga tinggi. Oleh karena itu pasien yang hipertensi mesti sering, dok saya boleh nggak minum susu kalsium? Saya bilang nggak usah. Sampai makan sayur aja itu banyak kalsiumnya, nggak perlu susu. Ya. Terus kemudian apalagi santan juga sama. Lemak jenuhnya sangat tinggi santan. Apalagi dicampur gulai ya dok. Gulai kambing lagi ya. Itu sudah ya. Habis itu makannya kemeringet, anak rewel ngamuk dok. Gulai udah beli gulai kambing, ngantri bisa ngamuk-ngamuk. Jadi makanya tambah itu ya ibu-ibu. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak lemak jenuhnya. Oke dokter. Nah ini sering terjadi ya dok ya. Tidak mungkin di bidang dokter mungkin juga iya, tapi di bidang saya mungkin saya seorang dokter gigi bu. Jadi ada pasien datang, dokter saya ini ada hipertensi, tapi dok sekarang aman kok dicabut. Loh kok bisa aman bu dicabut? Kemarin tuh saya dikasih saya obat hipertensi sudah saya minum. Nah apakah obat hipertensi semua sama dok? Oke. Obat hipertensi itu maksudnya sama, ini sama fungsinya atau? Betul dokter, jadi pada setiap individu kan misalnya si A diberi obat hipertensi A. Nah kemudian si B hipertensi juga. Minum obat yang sama. Apakah begitu dok? Itu tidak betul. Jadi obat hipertensi walaupun banyak ya. Mungkin ada yang pernah tahu salah satu contoh dari obat hipertensi? Oke. Ada lagi Kandesartan. Nah oke. Itu amlodipin dengan kandesartan sebenarnya fungsinya, kalau fungsinya sama, menurunkan tekanan darah.
tetapi cara kerjanya dia berbeda. Kalau amlodipin dia lebih bekerja melonggarkan pembuluh darahnya panjenengan. Itu biasanya cocok pada orang-orang yang usia lansia atau pasien diabetes yang pembuluh darahnya kaku. Jadi dilonggarkan, diplongkan. Kalau kandesartan dia mainnya ngatur hormon di ginjal. Jadi dia ngatur hormon di ginjal untuk menurunkan tekanan darah. Tapi tujuannya sama, menurunkan tekanan darah. Dan obat-obat itu enggak sembarang tiap orang sama. Misal kandesartan ke Ibu siapa Bu namanya? Saya Aziza. Ibu Aziza. Ke Ibu Aziza apakah juga perlu saya berikan ke yang lain? Ya belum tentu, enggak sama. Tergantung kasusnya. Mungkin kasusnya ada yang kasus misal dia dengan ada gangguan jantung juga. Mungkin kita perlu berikan tambahan yang namanya obat bisoprolol. Mungkin ada yang pernah dengar bisoprolol? Saya pakai itu. Nah, bisoprolol itu biasanya pada hipertensi yang ada gangguan jantung juga. Biasanya seperti itu. Oke, jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Fendi bahwa satu individu dengan individu lainnya, kalau sama-sama hipertensi belum tentu obatnya sama, karena penyebabnya juga berbeda-beda. Untuk itu tetap waspada dan jangan asal minum obat. Kalau sudah merasa agak-agak, waduh jangan-jangan saya ini hipertensi, makan nasi sebelum mandi. Kalau ada hipertensi segera ke Dr. Fendi, gitu ya Dok ya? Masuk, ya. Cakep gitu. Cakep, ya. Dokter masih ada lagi nih Dok, kalau tensi sudah normal, orang dengan hipertensi tidak perlu lagi minum obat. Nah ini gimana Dok? Ini jadi hipertensi itu nun sewu, pasien sudah terdiagnosis hipertensi itu tidak ada kata sembuh total. Kita nggak pakai istilah sembuh total pada pasien hipertensi diabetes. Kita memakainya terkontrol. Terkontrol itu apakah harus obat Dok? Ya tidak juga. Nah pada kasus-kasus yang pasien yang sudah mengalami pengobatan hipertensi terus normal itu enggak boleh langsung di stop. Ya, kenapa sih kok enggak boleh? Ada istilah yang namanya rebound. Rebound itu balik. Jadi ibaratnya kayak tadi aliran darah tadi Ibu, nanti gambar ya, itu sebagai percontohan. Itu Ibu berhasil membendungnya pakai bendungan dengan obat. Ketika tensinya Ibu kontrol, oh, sudah bagus kok ya, sudah bagus, oke. Ibu stop sendiri. Apa yang terjadi? Anggap aja analoginya bendungannya jebol. Otomatis tekanan darahnya yang sudah berhasil diturunkan tadi bisa naik melonjak tinggi. Dan itu yang justru akan menyebabkan komplikasi yang serius. Salah satunya stroke. Karena kan pembuluh darahnya Ibu awalnya tenang ya, tensinya bagus, begitu di stop obatnya langsung tensinya wus tinggi. Otomatis pembuluh darahnya enggak kuat. Otomatis itu stroke, jantung dan semacamnya. Atau mungkin ke mata, perdarahan mata. Akhirnya enggak kelihatan. Jadi seperti itu. Makanya enggak boleh sembarangan nyetop. Makanya pasien-pasien yang hipertensi dengan diabetes, kalau misal sudah normal, itu paling mungkin kita turunkan dulu dosisnya, turunkan pelan-pelan. Sambil kita lihat apakah ada komplikasi dari hipertensi. Biasanya kalau sudah ada komplikasi hipertensi seperti sudah ada stroke, jantung dan semacamnya, itu sudah saya bilang ke pasiennya, Ibu pengobatannya sudah terus, nggak bisa tanpa obat. Tapi kalau pasiennya seger meger, masih muda, hipertensi, dia berhasil tensinya bagus, mungkin dia bisa dengan lifestyle saja, itu bisa. Tapi kalau yang itu pun juga kita nggak boleh langsung nyetop, kita turunkan dulu. Mungkin amlodipin dari 10 mili kita turunkan 5 mili dulu, lalu kemudian turunkan separuh lagi 2,5 mili. Jadi seperti itu, ada aturannya, nggak boleh langsung di stop, gitu Dok. Baik dokter, nah ini terakhir Dok, pertanyaan terakhir dari saya, nanti dari ibu-ibu juga banyak pertanyaan nih Dok. Dokter, kalau misalnya tadi disebutkan oleh dokter salah satu hal yang bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi adalah faktor usia yang tidak bisa kita hindari nih Dok ya. Nah sejak muda, selain lifestyle, apalagi Dok yang harus dilakukan anak muda untuk menghindari nanti tuanya biar gak hipertensi kayak gitu Dok?
Mungkin kalau selain lifestyle ya Dok ya, yang paling mungkin untuk orang-orang muda ya. Jadi sebaiknya memang tadi yang seperti yang saya bilang, jika sudah usia yang beranjak di atas 30 tahun, sebaiknya memang check up untuk hipertensinya. Agar begitu terjadi suatu peningkatan tekanan darah, kita segera melakukan tindakan. Entah segera pola diet dan semacamnya. Memang yang bisa dilakukan anak muda adalah lifestyle Dok. Karena kan anak muda sekarang kan eranya kan lebih gampang ya Dok ya. Pesan makan, tinggal Gojek, tiduran aja, lihat Netflix ya. Baik. Lihat TV sampai berjam-jam kuat. Jadi itu budaya seperti itu kita sejak muda sudah mulai kita kurangi, mulai olahraga teratur. Paling enggak, apalagi yang masih muda kan masih kuat ya, jogging, renang dan semacamnya, itu bisa bermanfaat dari itu. Terutama pada yang sudah tahu kalau ayah ibunya mengalami hipertensi. Itu lebih waspada lagi. Jadi seperti itu Dok. Baik dokter, ini sepertinya ibu-ibu tidak sabar ini, ada banyak pertanyaan atau mungkin dari teman-teman yang ada di ruang virtual kami mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, luar biasa. Ini bentar ya Dok ya. Oh itu ada. Oh ya baik, silakan. Terima kasih atas waktunya. Usia saya 60 tahun dokter. Dulu saya tidak punya keturunan hipertensi. Dulu tekanan darah saya itu normalnya 90 70 begitu ya, termasuk tekanan darah rendah dulu. Dengan bertambahnya usia, saya pernah 135 80. Apakah itu termasuk hipertensi? Yang pertama yang saya tanyakan. Yang kedua, dulu kan sering ada kata-kata minum yang banyak begitu kan, biar lemak atau apapun yang ada ginjalnya di tubuh kita sehat. itu ya ginjalnya sehat ya. Sekarang kok kalau sudah tua jangan banyak minum, paling banyak 1 liter, karena kalau terlalu banyak nanti garam-garamnya akan terlarut, nanti kekurangan garam mineral katanya begitu. Saya ingin ya itu jawabannya itu dokter. Matur nuwun. Ini berarti mitos atau fakta berarti ya? Iya betul, yes or no ini Dok, silakan Tadi yang dokter. pertama ibu biasanya tensinya 90, terus sekarang 135/80. Mungkin Mas bisa di itu slide saya enggak? Yang tadi yang tabel grading hipertensi, bisa enggak? Jadi kalau untuk kita menentukan hipertensi balik lagi ke kriteria tadi Ibu. Jadi enggak bisa dilihat ketika Ibu dari 90 terus jadi 130 itu karena ada naik tensinya tinggi berarti ini. Enggak, kita balik lagi ke kriteria tadi. Kalau memang Ibu masih 135 ya, terus kemudian bawahnya 80, itu sudah masuk ke yang beresiko. Tapi belum masuk ke hipertensi. Artinya mungkin Ibu sudah mulai tadi lifestyle-nya. Enggak perlu obat dulu Ibu. Jadi Ibu harus merubah lifestyle-nya. Berarti aku sudah masuk ke mulai ke apa istilahnya? Beresiko. Jadi sudah mulai beresiko. Kalau ada yang gradingnya itu high normal tinggi 130 ini. Kita balik ke kriteria ini Ibu. Jadi kalau Ibu tidak mencapai angka itu belum dibilang hipertensi walaupun terjadi peningkatan. Jadi kalau high normal atau normal tinggi itu tidak perlu obat, jadi tapi harus waspada. Ibu kemungkinan kita bisa memprediksi beberapa tahun ke depan Ibu akan jatuh ke hipertensi nanti seperti itu. Karena kan makin berapa usia, pembuluh darah makin kaku, akan bisa mungkin Ibu hipertensi grade 1 atau isolated itu nanti. Karena pembuluh darah sudah mulai kaku. Jadi seperti itu. Yang kedua Ibu ya, minum air putih yang banyak. Sebenarnya minum air putih bukan yang banyak ya, yang cukup. Kalau dari anjurannya dari Persatuan Ginjal itu, dokter ahli nefrologi, itu 2 liter
tapi dalam tanda kutip tidak ada kondisi khusus. Kondisi khusus itu apa? Pasiennya tidak ada gagal jantung, tidak ada gagal ginjal. Itu malah justru dianjurkan minimal 2 liter, Ibu. Kalau melarutkan garam ya justru malah kondisi kita kondisi air cukup ya, air cukup itu ginjal itu akan membuang natrium. Ketika ibu mengalami suatu dehidrasi atau airnya kurang, ginjal akan otomatis ada alarm, oh airnya kurang, volumenya kurang, otomatis ginjal akan menyedot natrium dari urinnya ibu, disedot kembali ke pembuluh darah. Jadi makanya itu sesuatu yang mitos ya menurut saya, justru malah harus cukup air. Tapi jadi kalau ibu, saya pasien saya kalau ada pasien jantung, ibu ada pembatasan cairan enggak dari dokter jantung? Kalau ada ya udah diikuti dokter jantungnya, ya sesuai dengan anjuran. Misal ibu 1000 cc dalam sehari, ya jangan ibu minum 2 liter, nanti tenggelam nanti ibu, ya gitu ya. Jadi seperti itu ibu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, ibu. Oh tidur, oke. Bicara soal tidur, tidur itu memang benar ibu. Tidur yang dianjurkan itu tidur malam ibu, bukan tidur siang, tidur asar, atau tidur setelah sholat duha. Jadi tidak ya, tidur malam. Yang dianjurkan 6-8 jam. Yang dianjurkan itu sudah cukup. Kalau menurut saya kalau misal tidurnya dia 6-8 jam itu, misal 6 jam itu enggak kebangun-bangun ya, enggak terfragmen. 3 jam bangun itu enggak efektif. Itu istirahatnya kurang kalau menurut saya. Kalau terfragmen. Jadi 6-8 jam itu yang benar-benar kalau saya bilang deep sleep. Jadi dalam posisi deep sleep itu tidur yang benar-benar dalam, enggak kebangun-bangun. Itu 6 jam. Itu sudah bagus. Dan benar tidur malam ya yang dianjurkannya. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mohon izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah penderita hipertensi bisa sembuh total dan tidak tergantung dengan obat lagi, utamanya pada kasus pasien lansia, dan bagaimana tipsnya? Berikutnya yang kedua, saya pernah mendengar bahwasanya kalau ketika muda orang itu punya darah rendah, ada potensi ketika dia sudah lansia atau sudah usia lanjut itu ada potensi untuk darah tinggi. Pernah dengar seperti itu? Itu bagaimana ya dok? Apakah mitos atau fakta? Demikian. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja dok, biar nggak lupa. Tadi yang saya jawab kalau apakah pasien lansia ya, terutama lansia ya, utama lansia ya, apakah bisa ketika sudah mengalami, dia sudah pengobatan dan pasien lansia ya, itu dari beberapa guideline atau panduan, pasien yang lansia mengalami hipertensi dan sudah pengobatan, itu dianjurkan lebih baik obat tetap dipertahankan, karena resiko komplikasi justru sering muncul pada pasien-pasien lansia, sehingga kita jarang sekali pasien yang sudah lansia, pasien baik penyakit dalam maupun dokter jantung, pasien lansia sudah riwayat pengobatan dan darah tinggi di stop, jarang sekali, karena itu tadi resiko komplikasinya sering terjadi pada usia-usia lansia. Lalu yang kedua, biasanya darah rendah waktu muda akan terjadi potensi darah tinggi. Potensi itu tetap ada bagi semua individu ya, enggak cuma yang darah rendah. Jadi balik lagi ke faktor risiko tadi. Selama faktor risiko itu ada di dalam tubuh seseorang itu, potensi itu tetap ada. Jadi makanya walaupun darah rendah gitu jangan tenang-tenang, aku darah rendah kok itu. Tapi dia sebenarnya malah ngono lifestyle-nya, sering rokok, makan los gitu ya. Nanti dia kaget, nanti dia usia 50 tensinya tinggi.
Jadi itu semua bisa terjadi kalau faktor-faktor itu ada salah satu atau salah dua aja dalam tubuhnya orang itu, dia berpotensi hipertensi. Walaupun tensinya waktu muda rendah ya 90 ya. Jadi seperti itu. Oke, masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi. Iya, silakan Bu Aziza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya adalah seseorang yang menderita hipertensi. Awalnya saya itu tidak mau minum obat. Kemudian kira-kira 10 tahun yang lalu ketika saya ke dokter, maka dianjurkan untuk minum obat, selalu minum obat setiap hari. Akhirnya saya minum. Saya diberi amlodipin 5 mili. Waktu itu awal puasa, awal Ramadan. Menjelang hari raya kaki saya bengkak. Sampai saya ke Karangmenjangan check up segala macam, bagus semua. Ternyata dari amlodipin ini tadi, bengkaknya. Akhirnya sekarang diganti oleh dokter, suruh minum Kandesartan 8 mili. Lah, kemudian saya selalu menjaga baik makan maupun minum obat. Kemudian kadang-kadang seringkali tensi saya itu selalu normal. Kemudian karena saya kerjanya di sini ya dokter ya, ada yang memberitahu dari pihak UKS kalau sudah normal jangan minum. Ketika saya kontrol ke dokter saya sampaikan, katanya dokternya kalau tensinya sudah di bawah 100 baru jangan minum, katanya gitu. Padahal saya 115. Jadi saya minum. Waktu itu saya pernah, saya punya mah dokter, mah saya kambuh. Saya tidak berani minum kopi sama sekali. Akhirnya 3 hari saya ngeliyeng, dokter diajak ngomong kayak gerambiang enggak karuan. Terus waktu saya kembali kontrol, katanya dokternya yang nyuruh enggak minum kopi siapa katanya. Makanya saya kalau ada dokter yang menyampaikan bahwa tidak dilarang minum kopi untuk hipertensi, itu saya sangat berterima kasih, alhamdulillah. Karena itu kesayangan saya mulai kecil dokter. Sampai saya berdoa kalau nanti mudah-mudahan masuk surga ketemu kopi. Iya. Akhirnya saya beralih dokter ke kopi Sevel. Punyanya HNI, HPAI itu loh dokter. Katanya itu aman untuk lambung, aman untuk darah tinggi. Jadi kalau pagi saya minum itu, kalau siang kopi hitam dokter. Lah sekarang kalau minum obat itu dokter, kalau hipertensi itu disarankan untuk malam hari ya dokter minumnya. Kemudian untuk bisoprolol, karena saya dikasih bisoprolol 5 mili, itu pagi juga atau malam. Karena saya kalau minum itu malam 22. Tapi katanya teman saya, kalau bisoprolol itu pagi. Kalau obat darah tinggi itu malam. Bagaimana itu dokter? Terima kasih. Untuk waktu minum obat ya, untuk obat hipertensi, amlodipin, Kandesartan itu kan minumnya, terutama obat-obat hipertensi rata-rata sih minumnya 1 kali sehari rata-rata. Sebenarnya untuk jamnya itu sebenarnya sih terserah sebenarnya. Cuman memang kenapa sih kok malam hari ya? Apa yang menyebabkan kenapa kok lebih banyak malam hari? Sebenarnya kalau pagi hari juga enggak apa-apa. Ibu minum pagi hari amlodipin juga enggak apa-apa. Bisoprolol siang pun ya enggak apa-apa. Sebenarnya kadang-kadang bareng pun juga enggak apa-apa Ibu. Kalau kuat, tergantung pasiennya. Kadang ada pasien yang langsung minum 2 obat hipertensi enggak kuat Bu, geliang. Makanya biasanya saya atur terpisah, pagi, siang, sore, malam maksudnya setelah malam. Kenapa sih kok lebih amlodipin itu kan obat yang jangka waktunya dia lama. Jadi dia lebih bekerjanya bagus saat kondisi tubuh istirahat. Rata-rata obat hipertensi seperti itu. Jadi dia optimal ketika tubuh mengalami istirahat. Dan yang satu lagi
obat hipertensi kenapa sih kayak amlodipin itu lebih sering ditaruh malam. Amlodipin itu kan dia tadi ya ngeplongno pembuluh darah. Ibu tahu kejadian stroke paling tinggi itu kondisi saat apa? Saat malam. Bukan saat tidur ya, saat bangun tidur. Ketika bangun tidur itu ketika tubuhnya ibu tekanan darahnya atau pembuluh darahnya tidak bisa beradaptasi terhadap, kan ketika kita bangun jantung kan berdetak, otomatis terjadi suatu meningkat secara pesat tekanan. Nah itu yang paling sering terjadi. Nah amlodipin atau mungkin pernah dengar adalat oros itu sama, itu fungsinya sering ditaruh malam agar mencegah kejadian seperti itu, agar terjadi suatu kondisi stroke setelah bangun tidur. Jadi makanya ditaruh di malam hari. Nah, misal amlodipin sama kandesartan biasanya saya taruh amlo malam, kandesartannya pagi pulih, biar nggak bareng. Jadi seperti itu. Oke. Jadi hari ini Dr. Fendi juga membawa sebuah pencerahan kepada Bu Azizah dan untuk kita semua, jangan sampai nanti kita nggak minum kopi jadi stres malah jadi darah tinggi begitu ya, iya. Dok ya. Oke, baik, terima kasih. Sepertinya kita ini, oh iya Dok, sepertinya kalau orang darah tinggi yang paling ditakutkan adalah stroke, iya kan Dok ya? Iya. Nah ini untuk kita semua nih, Dr. Fendi siap akan memberikan satu pencerahan kepada kita, benar nggak ya kalau kita melihat ada orang ada gejala stroke tiba-tiba kita harus nusuk jarinya pakai jarum, telinganya harus ditusuk, ya, apakah benar seperti itu? Ya. Atau mungkin ada cara-cara lain yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang pada awal terkena stroke? Bagaimana sih cara kita untuk menyelamatkan orang tersebut? Oke. Untuk penanganan awal ya Dok. Penanganan awal. Ya. Nah, sebelum tetap akhirnya harus ke rumah sakit, tapi penanganan awal saat di rumah seperti apa? Nanti boleh, kita nanti akan ketemu lagi. Dan bagi Anda yang ingin tahu tentang cara-cara penanganan dini terhadap gejala stroke, baik itu pada diri kita sendiri, naudzubillah min dzalik, atau mungkin keluarga, atau mungkin kita di jalan tiba-tiba ada orang tiba-tiba terkapar kayak mau stroke gitu ya. Nah apa yang harus kita lakukan? Tetaplah bersama dengan Instagram Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya karena akan ada informasi-informasi. Mungkin nanti kita juga akan bekerja sama lagi dengan Majelis Kajian Ummahat Masjid Al-Irsyad Surabaya. Begitu ya dokter ya? Dokter Fendi sudah siap nih. Dokter, sepertinya waktu kita sudah mau habis nih dok. Ya, gimana dokter? Ada pesan tips dan trik? Jadi sebelum kita tutup ya, jadi sebenarnya hipertensi itu adalah suatu, kalau saya bilang adalah silent killer. Jadi itu mungkin sebagai pembelajaran untuk panjenengan semua, bahwa memang tidak, gejalanya hipertensi dini itu tidak begitu nampak jelas kalau bapak ibu-ibu semuanya tidak melakukan check up secara sukarela. Biasanya pasien-pasien itu muncul datang ke pasien hipertensi itu datang kontrol itu ketika terjadi suatu komplikasi. Jadi itu yang mungkin bisa pembelajaran bagi jenengan, bahwa rajin-rajinnya untuk kontrol walaupun yang masih muda. Kalau tadi yang usia 30 sebaiknya paling tidak pernah sekali untuk melakukan check up tekanan darah. Gitu ya. Jadi terus kemudian yang kedua, bahwa hipertensi itu non curable ya. Curable itu tidak bisa sembuh. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Bisanya adalah terkontrol atau tidak terkontrol. Jadi seperti itu. Ya gitu dok, ya mungkin bisa baik, saya sampaikan. Terima kasih dokter. Dan bagi ibu-ibu atau mungkin sahabat-sahabat di ruang virtual kami yang ingin konsultasi langsung dengan Dr. Fendi, jadwal prakteknya ada di Instagram Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya. Pagi-pagi beli mangga kueni, cegah darah tinggi, jaga stres sejak dini. Gitu ya dokter ya. Terima kasih dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu. Sampai bertemu lagi di kajian Ummahat lainnya, dan tentunya seperti yang pantun yang saya sampaikan di awal jumpa kita tadi, habis makan ikan kakap
sekarang waktunya makan donat. Mau info kesehatan terlengkap, hadiri terus dan lihat terus kajian Ummahat kerjasama Rumah Sakit Al-Irsyad dan Majelis Masjid Al-Irsyad Surabaya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Saya Evi Syagran, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.